Ruben Amorim larang Alejandro Garnacho berlatih di Carrington. Spekulasi tentang masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United semakin panas. Kabarnya, sang pemain dilarang menggunakan fasilitas latihan di markas Setan Merah belakangan ini. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United memulai sesi pramusim sejak awal pekan lalu. Ruben Amorim sengaja memulai lebih awal agar tim bisa lebih siap menghadapi musim depan. Para pemain pun mulai berdatangan ke Carrington. Beberapa terlambat bergabung karena mendapat libur tambahan usai membela tim nasional masing-masing. Garnacho termasuk pemain yang dapat libur ekstra musim ini. Namun, menurut laporan Manchester Evening News, Man United melarangnya berlatih di Carrington. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah memberitahu Alejandro Garnacho bahwa dia tidak boleh menggunakan fasilitas latihan di Carrington. Alasannya, sang winger akan dijual Man United di musim panas ini. Dia dikabarkan berselisih paham dengan Ruben Amorim, dan pelatih memutuskan untuk melepasnya. Itu sebabnya Garnacho tidak ikut serta dalam sesi pramusim Man United. Dia juga dilarang memakai lapangan Carrington untuk berlatih. Meski dilarang menggunakan fasilitas latihan, Garnacho masih diberi akses ke beberapa area. Dia diperbolehkan memakai fasilitas medis Man United. Selain itu, dia juga boleh menggunakan gym Setan Merah untuk latihan mandiri. Namun, Garnacho dikabarkan memilih berlatih di luar Carrington sambil menunggu proses transfernya selesai. Marcus Rashford latihan sendirian di Carrington. Marcus Rashford diminta jauh-jauh dari persiapan skuad Manchester United menyambut musim baru. Rashid berlatih sendirian usai sesi seluruh skuad Setan Merah. Media Inggris Daily Star yang mengabarkan bahwa Rashford datang ke Carrington, Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025 waktu setempat. Dia datang lewat pintu belakang, 8 menit setelah manajer Man United Ruben Amorim meninggalkan pusat latihan dari pintu depan. Amorim dan Rashford memang terlibat perselisihan sejak pertengahan Desember tahun lalu. Pemain 27 tahun itu ditepikan dari skuadmu saat menjelang melawan Manchester City. Manchester Evening News yang menyebut bahwa Rashford dan Amorim berselisih. Alhasil, Rashford dibuang ke Aston Villa di sisa musim. Selama menjalani musim di Aston Villa, Rashford bermain 17 kali di semua ajang dengan sumbangan 4 gol dan 6 assist. Performa bagus Rashford bersama The Villa tak mampu membuat Amorim luluh. Nomor punggung 10 milik Rashford bahkan sudah diberikan untuk Matheus Cunha, pemain baru Man United yang direkrut dari Wolverhampton Wanderers. Rashford kini dikaitkan dengan beberapa klub, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Bayern Munich contohnya. Rashford sedang menjaga kebugaran menatap kepergian dari Old Trafford musim panas ini. Marc Casado juga jadi incaran Manchester United. Gelandang muda Barcelona, Marc Casado merupakan salah satu pemain yang terancam angkat kaki dari Stadion Camp Nou. Banyak klub yang tertarik, salah satunya adalah Manchester United. Dalam beberapa hari terakhir, nama Marc Casado muncul sebagai kandidat potensial untuk dijual. Karena lulusan La Masia tersebut mungkin tidak akan memiliki peran penting dalam tim setelah Marc Bernal kembali dari cedera. Kini, menurut Caut Offside, Mundo Deportivo, Manchester United juga menunjukkan minat pada Casado karena mereka melihat pemain muda Barcelona itu sebagai pilihan yang lebih baik bagi tim mereka daripada Manuel Ugarte, yang direkrut musim panas lalu dari PSG. Casado memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro dan kontrak hingga 2028. Niat sang gelandang tetap jelas, ia ingin bertahan di Barcelona. Dan, meskipun klub Katalan tersebut berada di bawah tekanan keuangan, dan mungkin perlu melakukan penjualan besar-besaran untuk meringankan beban keuangan mereka, mereka telah mengesampingkan penjualan Casado untuk saat ini. Apakah sikap tersebut akan berubah jika ada tawaran menggiurkan dari salah satu klub Liga Premier, akan menarik untuk dinantikan. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try
'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool Kontrak myself tersendat di by telling PSG, me lies. Gianluigi Donnarumma masuk radar Chelsea dan MU. Sejak bergabung dari AC Milan secara gratis pada 2021, Donnarumma telah menjadi andalan di bawah mister gawang PSG. Namun kini, kontraknya tinggal tersisa 1 musim lagi tanpa progres berarti dalam negosiasi baru. Donnarumma meminta perpanjangan kontrak dengan nilai gaji yang sama seperti sekarang. Permintaan itu muncul setelah ia berjasa membawa PSG menjuarai Liga Champions musim 2024-2025. Namun PSG justru mengajukan tawaran baru dengan sistem gaji berbasis performa. Kebijakan ini menimbulkan keraguan dan membuka peluang bagi klub-klub besar Eropa untuk memboyongnya. Menurut laporan L'Equipe, Donnarumma menuntut mempertahankan struktur gajinya saat ini dalam kontrak baru. Ia menilai kontribusinya layak mendapatkan apresiasi, termasuk keberhasilan PSG menjadi kampiun Eropa. Sebaliknya, pihak klub ingin menerapkan skema gaji berbasis performa dan menit bermain. Jika disepakati, penghasilan Donnarumma bisa berkurang secara signifikan. Selain itu, PSG juga berencana membuka persaingan sehat di posisi penjaga gawang. Status Donnarumma sebagai pilihan utama pun tak lagi dijamin sepenuhnya. Ketegangan dalam negosiasi tersebut menarik perhatian dari Inggris. Chelsea, Manchester United, dan Manchester City dilaporkan tengah memantau situasi Donnarumma dengan serius. Ketiga klub tersebut diyakini siap mengajukan tawaran jika PSG tak kunjung mencapai kesepakatan dengan sang kiper. Situasi ini bisa jadi salah satu saga besar di bursa transfer musim panas. Dicap problematik, mantan bintang Manchester United bongkar alasan klub ogah rekrut Marcus Rashford. Marcus Rashford disisihkan dari skuad Manchester United Desember lalu oleh Ruben Amorim dan dipinjamkan ke Aston Villa pada bulan Januari. Dan mantan bek setan merah Paul Parker merasa bahwa pemain internasional Inggris tersebut tidak memiliki masa pinjaman yang sukses di tim asuhan Unai Emery dan membuat marah rekan satu timnya, yang menjelaskan mengapa Villa tidak mencoba untuk mengontraknya secara permanen. Rashford adalah salah satu dari 5 pemain setan merah yang mencari klub baru musim panas ini dan telah diberitahu oleh United untuk tidak mengikuti latihan pramusim. Namun, penyerang tersebut hadir di markas klub di Carrington pekan ini untuk berlatih sendiri. Tim Liga Primer mungkin menginginkan pesepak bola itu, tapi bukan orangnya dan apa yang menyertainya. Dia memiliki pengawal yang lebih banyak daripada kebanyakan petinju. Dia tidak memiliki musim yang baik untuk Villa. Hanya oke. Jacob Ramsey terlihat paling frustrasi di Villa. Bertanya-tanya mengapa Rashford bisa menggeser posisinya, karena dia tidak cukup bagus untuk bermain di Manchester United, dan tentu saja tidak cukup bagus untuk bermain di depan Ramsey di tim Villa itu. Watkins dikeluarkan dari pertandingan PSG, melihat Rashford bermain di posisi yang dia katakan kepada United bahwa dia tidak ingin bermain di posisi itu. Sebagai penyerang tengah, Villa tidak menginginkannya, kata Parker secara eksklusif kepada Goal. Thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with Manchester United siap tebus mahal Victor Gyökeres. Arsenal terancam tersalib. Manchester United terus berupaya memperkuat sektor serang jelang musim baru. Mereka mencari sosok penyerang yang bisa membantu mengurangi beban Rasmus Højlund. Salah satu kandidat utama adalah Victor Gyökeres, striker tajam milik Sporting CP. Pemain asal Swedia itu tampil luar biasa di musim 2024-2025 dengan torehan gol yang impresif. Menurut jurnalis Pedro Sousa, Man United bersedia membayar hingga 69 juta pounds untuk mengamankan jasanya. Nilai ini mencakup sejumlah add-on dan melampaui tawaran dari Arsenal. Meski begitu, Arsenal sudah selangkah lebih maju dengan mencapai kesepakatan personal dengan sang striker. Ini membuat Man United harus bergerak cepat agar tidak kalah dalam perburuan. Arsenal dikabarkan telah menjalin kesepakatan pribadi dengan Gyökeres. Namun mereka belum memenuhi tuntutan harga yang dipatok oleh Sporting. Di sisi lain, Manchester United siap menyanggupi permintaan penuh klub Portugal tersebut. Langkah ini menegaskan keseriusan mereka dalam mencari pelapis Højlund yang sepadan. Kendati begitu,
relasi antara pelatih Ruben Amorim dan pihak manajemen Sporting disebut sedang memburuk. Hubungan itu bisa memengaruhi jalannya negosiasi lebih lanjut. Hubungan baik Gyökeres dengan Amorim bisa ikut menentukan masa depannya. Pemain 27 tahun itu pernah memuji sistem permainan sang pelatih yang sangat cocok dengannya. Walau Man United tidak bermain di Eropa musim depan, transfer ini bisa menjadi sinyal ambisi besar klub. Kehadiran Gyökeres juga akan memberi tekanan sehat bagi Højlund.